Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sahabat sehat dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi sekarang edisi atau episode ketiga. Hari ini kembali yang hadir adalah tamu perempuan. Dia adalah rekan saya yang berdomisili di Depok. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai perbincangan atau bincang sehat kita hari ini, baiknya kita kenalan sedikit. Ya, silakan Mbak Dina. Yang apa nih nama gitu ya? Nama saya Kardina gitu ya. Kemudian saya ibu dari 3 orang anak, gitu ya. Stay di Depok. Pekerjaan saya adalah Widya Iswara di PM4TK Bahasa Kemendikbud. Widya Iswara. Kalau boleh tahu Widya Iswara itu seperti apa ya, Mbak Dina? Jadi tupoksinya itu adalah mentraining gitu ya, mendiklat guru-guru karena saya di PM4TK Bahasa, maka sasarannya adalah guru-guru bahasa gitu. Jadi memang mobile banget sih kerjaannya. Berarti Dari satu tempat diklat ke tempat diklat lain gitu. Mengajar guru ya. Guru mengajar murid, guru diajar oleh Mbak Dina ini. Widya Iswara. Iya, kalau lihat aktivitas seperti itu ya memang ya jam terbangnya ya luar biasa seperti ini. Butuh stamina dan kondisi yang prima. Ya, Betul. baik. Selama menjalani aktivitas mungkin ada hal-hal yang istilahnya membuat lebih lelah atau stamina turun. Nah, sahabat sehat di rumah ataupun di mana Anda berada, Mbak Dina ini juga salah satu penyintas COVID-19. Nah, mungkin karena aktivitasnya yang padat seperti itu, jadi imunitas itu pada saat itu turun. Nah, boleh diceritakan Mbak Dina, bagaimana awal mula Mbak Dina ini terpapar COVID-19 atau dinyatakan positif? Iya, jadi seperti yang tadi dibilang sama Riza ya, memang apalagi saya tuh kenanya Desember ya, akhir tahun kemarin berarti ya. Nah, akhir tahun tuh seperti biasa kalau di perkantoran kan pasti apa ya istilahnya kayak kejar-kejaran sama kerjaan gitu kan. Nah, kebetulan itu juga sama kemarin saya tuh dari satu tempat diklat ke tempat diklat lain, dari hotel satu ke hotel lain itu benar-benar apa ya istilahnya hampir nggak ada jeda gitu. Nah, benar tadi mungkin perlu doping, suplemen dan lain sebagainya. Nah, mungkin kadang saya miss gitu ya. Saya miss jadi imunnya mungkin pada saat itu turun. Nah, terakhir itu saya kegiatan di salah satu hotel di Bekasi. Nah, itu waktu itu memang kondisinya saya udah ngerasa nggak enak badan gitu. Cuma nggak kepikiran sampai ke arah bakal COVID gitu. Jadi pikir ini mungkin kecapean aja karena kemarin sebelum-sebelumnya full kerjaan terus gitu ya, ngajar dari pagi sampai sore gitu. Nah, terus saya dengar kabar bahwa ada salah satu keluarga saya yang positif gitu. Nah, kebetulan sekitar tanggal 10 itu saya ada kontak gitu ya, ada kontak dengan keluarga saya tersebut gitu. Akhirnya tapi saya nggak berpikir bahwa mungkin saya akan terpapar juga gitu ya. Jadi saya nggak langsung swab sebenarnya waktu itu. Nah, tanggal 13 itu saya kontak terakhir sekitar tanggal 10 ya, 10-11 lah. Tanggal 13 itu saya mulai kayak demam gitu ya, tapi demamnya pun diukur nggak tinggi, cuma rasanya tuh kayak sumeng gitu. Kalau orang Jawa kan bilangnya sumeng gitu ya. Nah, terus pusing, lemas gitu ya, diukur pun demam itu hanya 36 setengah, paling tinggi itu 37 lah gitu ya. Jadi dan ada batuk, tapi batuknya itu batuk kering aja. Jadi dan nggak sering gitu batuk ya. Jadi saya tuh berpikir waktu itu mungkin mau flu aja karena kecapean gitu. Terus akhirnya karena orang tua saya bilang ya udah deh lebih baik swab aja buat jaga-jaga karena sudah ada keluarga yang kena kan dan saya sempat ada kontak gitu. Terus akhirnya saya swab satu keluarga semua saya swab. Itu saya panggil dokter, jadi layanan ke rumah ya, home visit gitu ya. Swabnya tuh hanya swab antigen awalnya. Nah, swab antigen ternyata semua keluarga negatif, hanya saya yang positif
gitu. Akhirnya itu pun saya nggak kepikiran mungkin masa iya sih positif gitu, mungkin ini salah gitu ya. Malah saya tuh karena saya kondisinya masih menyusui ya. Jadi jam 8 saya swab, jam 6 tuh saya masih menyusui, masih ini sama anak-anak gitu ya. Nah, akhirnya pas tahu antigen itu positif, ya udah langsung PCR aja gitu. Akhirnya langsung PCR, sambil menunggu hasil PCR tuh kan kalau nggak salah saya tes itu pagi, hasilnya baru keluarnya entah malam, entah besok pagi katanya gitu ya. Nah, akhirnya sambil setelah saya tahu positif, sambil nunggu hasil PCR itu saya langsung keluar dari rumah. Karena ada anak-anak kan, ada anak kecil kan di rumah gitu. Langsung keluar dari rumah, saya ngungsi. Pas tahu hasil PCR saya positif, itu saya langsung hubungi Satgas COVID setempat. Ya, karena waktu itu posisi saya ada di rumah orang tua. Ya, saya langsung hubungi Satgas COVID, diminta BPJS, diminta KTP, diminta hasil swab, diminta KK. Itu orang orang puskesnya langsung telepon juga tanya tentang kondisi kita gimana, kondisi keluarga gimana, ada yang positif atau enggak, pokoknya di tracing lah ya sama orang puskes. Akhirnya ditanya, Ibu mau apakah memungkinkan untuk isoman di rumah atau bagaimana? Terus saya bilang, saya nggak bisa isoman di rumah karena ada baby. Ya, saya ada satu baby, ada satu balita, dan anak yang pertama tuh umur 12 tahun. Nggak bisa, saya ada 3 anak, 2 diantaranya baby, kemudian di rumah orang tua pun nggak bisa karena ada orang tua saya yang usianya sudah 60 tahun ke atas kan ya, 65 tahun. Akhirnya Ibu mau di mana? Saya bilang di mana aja, asal keluar dari rumah gitu. Terus ya sudah Bu, nanti saya coba tanya ke Wisma Atlet. Dia langsung bilang Wisma Atlet. Saya coba tanya ke Wisma Atlet ya Bu, nanti saya hubungi lagi gitu. Nah, akhirnya dihubungi lagi sama orang puskes itu, Bu, Wisma Atlet penuh. Wisma Atlet penuh. Jadi Ibu bagaimana, mau tunggu atau bagaimana? Iya, nggak apa-apa, saya tunggu aja. Baik, saya buat rujukan katanya. Jadi waktu dari ditelepon sampai saya akhirnya bisa masuk Wisma Atlet itu saya nunggu 2 hari. Nunggu 2 hari, itu pun waktu ditelepon Ibu, kami sudah dapat kamar kami sudah dapat kamar di Wisma Atlet, Ibu bisa langsung berangkat sekarang juga. Jadi saya itu ditelepon hari ini juga, saya dikabarinnya jam 11. Hari ini juga jam 1 Ibu langsung berangkat kumpul di puskesmas. Jadi saya nggak dijemput. Kalau dengar banyak, ada beberapa yang kita lihat dijemput sama ambulan terus pakai APD gitu kan ya, jadi omongan tetangga. Nah, saya alhamdulillah nggak gitu. Saya tuh menyerahkan diri gitu, datang ke puskesmas. Di situ sudah ada 4 orang gitu ya. Nah, kemudian di situ kita didata lagi di puskesmas, gejalanya apa dan lain sebagainya. Baru dari puskesmas itu kita bareng-bareng naik ambulans gitu. Nah, karena kalau saya waktu itu kan kondisinya hanya berempat ya, hanya berempat, jadi pakai ambulan. Nah, kalau yang ada lagi pengalaman keluarga saya waktu itu banyak katanya, jadi diangkutnya pakai bis sekolah yang yang punya pemerintah itu ya. Betul. Nah, saya diangkut pakai ambulan berempat. Nah, setelah sampai, jadi ini nggak apa-apa nih ya, saya langsung cerita panjang gini, nggak apa-apa ya? Oke. Jadi langsung waktu itu saya dibawanya ke Tower 5. Dibawa ke Tower 5 itu ini info ya. Jadi saya dibawanya ke Wisma Atlet Kemayoran. Di Wisma Atlet Kemayoran itu adalah ada 7 tower. Tower 1 sampai tower 7. Nah, kalau keluarga saya waktu itu ada yang dibawa ke Wisma Atlet Pademangan. Di sana itu tower 8 gitu. Jadi kadang ada yang berpikir cuma ada 1 tapi enggak, ternyata ada 2 gitu. Karena saya tuh juga waktu itu berpikirnya gini, berarti saya nanti di Wisma Atlet ada teman karena ada keluarga yang duluan ke sana. Ternyata beda. Keluarga saya di Pademangan, saya di Kemayoran gitu. Nah, saya dibawa ke Wisma Atlet di Tower 5, itu kita langsung dikumpulin, tertib banget kok ya.
ininya SOP-nya gitu ya buat kita masuk sampai dapat kamar tuh tertib gitu, rapi. Nah, kemudian dipanggil. Jadi dari puskesmas itu nanti sudah serahkan data kita sepertinya gitu ya. Nah, setelah itu kita dipanggil, didata lagi, kemudian diukur oximeter. Itu yang waktu itu di Tower 5. Nah, kemudian setelah itu dapat kamar kita dipakein gelang gitu ya. Nah, setelah dari meja penerimaan kita dibawa ke dokter. Diperiksa lagi sama dokter di situ. Nah, di situ waktu dilihat hasil swab saya, hasil swab itu kan ada keluar CT ya. Nilai CT-nya ya. Nah, ternyata CT saya tuh rendah banget. Gitu. Itu hanya 16 waktu itu CT saya. Nah, maka dan saya udah nggak bisa ini kan, udah nggak bisa mencium bau, udah anosmia ya. Nah, maka sama dokter yang meriksa itu, Bu, Ibu nggak bisa di Tower 5 karena Ibu ada gejala dan CT Ibu rendah sekali. Nah, jadi ini info ya buat yang sewaktu kemarin itu Tower 1 sampai Tower 5 itu adalah buat yang OTG. Orang tanpa gejala. Tower 6, Tower 7 itu buat yang bergejala gitu ya. Nah, akhirnya saya dipindah ke Tower 6 buat yang bergejala. Nah, di Tower 6 ini ternyata perlakuannya beda lagi. Kalau tadi di Tower 5 itu kan kita cuma waktu di pemeriksaan, setelah itu dibawa ke dokter hanya di tes oximeter gitu ya, kemudian ditanya tentang dilihat hasil swab kita. Nah, kalau di Tower 6 itu buat yang bergejala itu ternyata lengkap banget. Jadi kita langsung dicek darah. Langsung buat yang 35 tahun ke atas itu rekam jantung. Gitu ya. Kemudian setelah semuanya oke, baru kita dibawa ke kamar gitu. Nah, sepertinya sih kalau saya lihat mungkin yang hasilnya nggak bagus, itu hasilnya yang kurang bagus akan ditaruh di ruang isolasi gitu. Ada lagi ruang isolasi atau tetap stay di IGD. Nah, karena saya hasilnya waktu itu bagus, maka langsung dibawa ke kamar, kemudian besoknya, jadi memang perlakuannya beda. Kalau di Tower 1 sampai Tower 5 itu yang buat OTG itu memang hanya full isolasi aja di situ. Nggak ada pemeriksaan. Kalau mau periksa, kalau kita nggak enak badan, baru kita ke bawah, ke poliklinik gitu ya. Tapi kalau yang Tower 6 dan Tower 7 itu memang lengkap. Jadi kita besoknya setelah malamnya saya masuk kamar nih, paginya tuh langsung ronsen paru gitu ya. Terus obat kita dapat full. Kalau yang di Tower 6 itu full dari antibiotik gitu ya, antivirus, vitamin dan lain-lain itu full dan free ya. Full dan free. Kalau yang di Tower 5 itu memang hanya dapat vitamin aja waktu itu. Jadi beda memang perlakuannya gitu ya. Kemudian kalau untuk makan juga kita dapat sehari 3 kali gitu ya, nasi box gitu. Kemudian nanti jam 9 ada lagi snack gitu ya. Ini cerita pengalaman waktu di Wisma Atlet ya. Nah, kemudian bedanya lagi antara tower yang untuk OTG dan tower bergejala itu, kalau tower OTG 10 hari pulang. Gitu. 10 hari pokoknya keluar gitu ya, boleh pulang. Nah, kalau di tower 6 dan tower 7 itu kalau setelah 10 hari kita di swab lagi. Kalau hasilnya negatif boleh langsung pulang. Tapi kalau hasilnya ternyata masih positif, itu harus stay lagi beberapa hari untuk konsumsi obat lagi gitu. Hanya kalau pengalaman teman sekamar waktu di Wisma itu, dia masih positif tapi CT-nya sudah tinggi. Sudah 30 ke atas, maka boleh langsung pulang. Karena katanya kalau CT-nya sudah, walaupun masih positif, tapi CT-nya sudah di atas 30, itu sudah tidak infeksius. Gitu, sudah nggak menular, maka boleh pulang, gitu ceritanya. Ya, baik. Informasi ini sangat bermanfaat sekali ya untuk teman-teman ataupun orang-orang yang memang ada keluarga atau dirinya sendiri tiba-tiba terpapar COVID. Nah, paling tidak informasi ini dapat kita bagikan ke masyarakat biar ada sedikit-sedikit yang kita tahu. Nah, kalau boleh tahu Mbak Dina, selama di Wisma Atlet berapa hari total waktu isolasi di sana ya? Total itu
itu saya jadi 12-13 hari karena 2 harinya sempat di tower 5 dulu kan. Baru di hari ketiga saya dibawa ke tower 6. Nah, di tower 6 itu ngitungnya dari awal lagi, Za. Jadi 10 harinya harus di tower 6 gitu. Terhitungnya di tower 6 gitu. Durasi untuk isolasi rata-rata sama ya, antara 10 hari sampai dengan 14 hari ya. Oh gitu ya. Nah, lalu tadi ada menu makanan yang disajikan, ada makan siang, makan pagi, ada snack. Boleh sedikit cerita kira-kira bagaimana menunya, apakah memang sesuai selera atau memang enak-enak atau ya standar-standar misalnya anak kosan gitu? Nggak bisa ceritakan. Ya, menunya sih lumayan ya, cuma memang karena dia bentuknya adalah apa namanya nasi box, jadi kan kita jarang banget dapet yang kuah-kuah. Jadi pasti sayurnya keringan. Ini Eza, kok agak ada back sound berisik. Sayurnya tumisan, kemudian kita dapet daging, dapet ayam. Lengkap sih ya. Sebenarnya kan katanya kalau positif COVID itu yang penting banyak makan, banyak istirahat. Nah, makan itu bukan cuma makan kenyang, tapi ada gizi gitu ya. Jadi di sana tuh ya gitu sih, karbohidrat, ada proteinnya tuh biasanya 2, 1 hewani, 1 nabati gitu ya, sama sayur gitu. Terus kita dapat susu, dapat snack setiap harinya. Wah, lumayan ya, makan tidur gratis ya. Bahkan ya ini cerita ya, bahkan sempat ngobrol sama temen sesama pasien di Wisma Atlet itu, dia katanya sampai dia anak kos, sampai nggak mau pulang, jadi dia tetap mau di situ karena makan gratis, tidur gratis. Ya. Makanan terjamin ya. Benar. Wah, ini bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kos yang langsung hubungi Satgas biar masuk ke jadi kayak semacam ada lelucon gitu ya. Kemudian kondisi kamar bagaimana? Apakah setara bintang 5 atau memang seperti layaknya kamar kos-kosan? Kalau bintang 5 nggak mungkin, Desa. Kalau bintang 5 semua pada baris di situ ngantri pengen masuk. Ya, jadi gimana kondisinya? Kayak ya semacam kamar hotel, bersih sih, ruangannya bersih. Jadi dia ada kayak ruang tamunya, kemudian ada 2 kamar, ada satu kamar mandi dan 1 tempat belakang tuh kayak untuk jemur bajunya gitu. Nah, itu ada 2 kamar, tapi 1 kamar itu kita sendiri-sendiri ya. Gitu. Jadi 1 ruangan itu berdua tapi di kamar masing-masing. Oh iya. Gitu. Untuk urusan cuci apa segala macam kita semua sendiri ya, nggak ada laundry ya, karena pasien kan, nggak ada yang mau deket-deket juga. Fasilitasi mulai makan, tidur, termasuk cuci-cuci tidak? Enggak lah, cuci piring, cuci baju semuanya sendiri. Oh iya, sebelum terlewat, sebelum Mbak Dina masuk ke Wisma Atlet, kira-kira apa saja yang dipersiapkan atau barang apa saja yang dibawa? Jadi kita tahu nih, kira-kira kalau kita mau masuk ke Wisma Atlet, diarahkan ke sana, kira-kira kita perlu bawa apa saja? Apakah bawa koper, bawa lemari? Koper lah yang pasti, pokoknya baju ya, baju berarti harus paling nggak siap buat stay. Ya? Ya enggak dong. Saya pikir ada baju seragam gitu. Enggak lah. Pokoknya baju tuh paling nggak minimal siap untuk 10 hari ya. Minimal. Kemudian ini sepatu olahraga. Sepatu olahraga itu karena kita tuh di sana berjemur itu pagi dan sore ya. Itu sih bebas ya, nggak ditentukan, nggak diharuskan gitu, tapi biasanya hiburan kita itu adalah pagi dan sore saat berjemur. Karena kan full seharian di kamar kan bosen kan ya. Nah, hiburannya itu adalah pagi kita olahraga, itu ada senam, Za. Ada senam di sana, dan senamnya bukan cuma senam ece-ece loh, Za. Jadi zumba yang kayak gitu-gitu.
Tapi saya juga nggak tahu itu instrukturnya apakah pasien juga di situ kebetulan kebetulan ada pasien yang instruktur Zumba atau disediakan, saya nggak pernah nanya-nanya sih, yang penting ikut aja gitu ya. Ada volley gitu ya. Terus biasanya sih kita olahraga ringannya ya lari aja keliling Wisma, karena kan banyak gitu. Waktu itu kebetulan pas saya kan emang juga pas lagi banyak-banyaknya pasien jadi penuh gitu ya. Jadi kita rame-rame gitu lari keliling lapangan gitu. Iya, Keliling Wisma. kalau kita dengar berita di TV atau di koran, seringkali kita dengar bahwa Wisma selalu penuh. Nah, sekarang kita ingin tahu konfirmasi dari Mbak Nina yang sudah mengalami sendiri, apakah memang benar sepenuh yang diberitakan di TV ataupun di surat kabar? Memang apakah memang benar-benar penuh kondisinya? Pengalaman saya kemarin sih selama di Wisma itu sehari itu saya bisa sekian ambulan datang bolak-balik bawa pasien. Emang penuh. Nah, di bawah itu waktu di tempat yang penerimaan juga berapa kali saya lihat waktu saya turun berjemur itu juga penuh. Gitu, penuh banget emang. Dan yang bikin sedih adalah banyak anak-anak kecil dan bayi juga. Juga ya. Di Wisma itu, nggak ini banget ya, saya lihatnya nggak tega, pasti nangis kalau lagi berjemur lagi apa tuh pasti nangis kalau lihat ada baby yang ikut berjemur yang kena terpapar juga gitu. Nah, balik lagi ya Za untuk yang tadi kamar ya, tadi kan Riza nanya kamar ya. Nah, kamar itu jadi setiap ada pasien yang pulang gitu ya, mau diisi pasien baru itu pasti didisinfektan dulu sama tim Wisma. Jadi memang bersih banget sih di sana. Gitu, nyaman juga. Nah, saya membayangkan ketika seorang pasien atau pasien-pasien lainnya tinggal di sana selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu, tentunya ada itu ya, seperti kita tinggal di hotel. Hotel kan ada fasilitas room boy untuk membersihkan kamar. Nah, itu apakah ada juga atau kita sendiri yang membersihkan? Kita sendiri. Disediakan sapu, pel disediain, tapi kita semua yang ngebersihin sendiri. Masuk mesin cuci ada ya? Enggak, kita cuci tangan, Za. Ya, wah, Wifi ada. Wifi ada ya? Wifi ada. Iya, nggak ada TV. TV nggak ada. Nah, ini TV nggak ada mungkin supaya kita nggak tambah stres kali ya, lihat-lihat ya kan, mungkin ada berita tentang COVID apa segala macam, mungkin perkiraan saya gitu. Cuma kan zaman sekarang udah ada HP kan, jadi hiburannya nggak hanya dari TV gitu. Tambah lagi takut lupa tadi untuk soal makanan ya. Tadi kan Riza nanya sesuai selera apa enggak gitu ya. Nah, kadang kalau kita lagi nggak selera sama menu di Wisma Atlet itu kita bisa GoFood. Oh, boleh ya GoFood ya? Boleh GoFood. Nah, GoFood itu jadi ada pos-posnya. Jadi nanti si abang GoFood-nya udah tahu gitu, misalnya tower 6, oh berarti di pos 4 gitu. Tower 7 di pos 6 misalnya gitu ya. Nah, itu dijaganya sama ada TNI, jadi diperiksa dulu. Diperiksa dulu setiap barang yang mau masuk. Nah, kita bahkan boleh ambil sendiri Zah ke bawah. Jadi yang ngasih paket itu pakai APD lengkap. Jadi kita tinggal ditanya aja, Ibu dari tower berapa, namanya siapa, jadi sama abang Gojek itu biasanya udah ditulis misalnya Ibu Karina, tower sekian, kamar sekian, misalnya gitu ya. Nah, itu kita bisa ambil sendiri. Tapi kalaupun misalnya kita, aduh lemes deh, nggak mungkin, males nih ambil ke bawah, itu sama Wisma disediakan juga tenaga apa namanya ya, kalau itu apa, porter apa namanya, yang dia buat ngambil kayak kurirnya gitu ya, kayak kurirnya Wisma. Jadi nanti dia akan ambil ada jam-jamnya, dia akan ambil itu dari pos-pos itu didistribusikan ke tiap lantai. Oh, gitu. Jadi nanti misalkan di koridor itu di setiap ada tinggal ambil. Jadi misalnya saya lantai 4 dan ada grup WA ya di setiap lantai kita ada grup WA-nya. Jadi kalau ada paket buat kita tuh biasanya nakesnya di grup WA langsung difotoin gitu paketnya, tolong diambil ya Ibu di poli lantai 4 gitu misalnya ya. Kita tinggal ambil gitu. Berarti memang
ada celah-celah kita untuk juga mencari-cari makanan dari luar ya melalui Untungnya alhamdulillahnya begitu. Ya. Berarti Mbak Dinda waktu itu di lantai berapa ya? Saya di lantai 4 tower 6 ya. Jadi kalau turun tidak sampai. Tapi kan ada lift juga, Za. Paling tinggi lantai berapa ya? Paling tinggi itu lantai 22 apa 24 gitu, saya lupa. Ada lift ya? Ada. Bayangkan kalau tidak ada lift ya. Pakai ember ya. Adalah gitu. Selama di sana senang ya? Suasana. Ya Allah, Riza, jangan ditanya dong senang apa enggak, ya enggak lah. walaupun suasananya maksudnya teman-temannya enak ya, ada banyak kenalan juga jadinya, tapi aduh enggak desa. Saya itu 10 hari di sana, 5 hari pertama nangis doang, Za. Ya, itu ya, anak-anak yang masih kecil ya di rumahnya. Jadi, apalagi ada yang masih menyusui ya. Jadi namanya bener deh, namanya COVID itu ya, kalau yang punya komorbid itu memang menakutkan gitu. Terus suka ada yang bilang gini, tapi kayaknya lu sehat-sehat aja walaupun ini gitu ya. Tapi kan dia nggak tahu nyerangnya tuh ke psikis loh, Za. Iya kan? Pertama banyak yang tetangga juga mungkin banyak yang masih nganggep itu adalah aib. Ya, benar. Ada beberapa ya kan, masih ada beberapa yang kayak gitu, takut gitu, aduh nanti anak-anakku gimana gitu, takutnya dikucilin apa gimana gitu ya. Nah terus mikir juga apakah waktu itu kondisinya kan orang tuaku, jadi gini, orang tuaku tuh awalnya swab PCR itu negatif, Za. Negatif. Nah waktu aku masuk Wisma gitu ya, malamnya itu baru dapat kabar kalau jadi ada beberapa keluargaku lagi yang positif. Nyusul positifnya ya. Jadi kan stres tuh, nangis, aduh gimana gitu. Dan terus mikir anakku gimana ya, positif, nanti ikut positif atau enggak. Tapi alhamdulillah ya, keluarga anak dan suami alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat aja, semoga sehat terus. Nah terus ada satu waktu Zaya ini kayak orang depresi banget gitu loh, Za. Jadi ada satu waktu di mana pas aku bangun tuh ngerasa gini, ih kok ada di sini sih, gue ngapain sih di sini gitu. Ini beneran loh, Za. Kan pasti kan Riza kan kenal aku kan cengenges ketawa-tawa gitu kan ya. Nah pas itu kayak bukan aku banget tuh. Ini ngapain sih ada di sini gitu. Nah terus kamarku tuh lantai 4. Kalau aku lihat gitu ya dari jendela kamar itu adalah barisan barak TNI yang jaga Wisma. Jadi tuh ada rasa kayak, aduh, ntar gue bisa pulang nggak nih gitu, kayak ada rasa dikurung gitu, Za. Terus sampai nangis keluar ke selasar lobi itu ngelihat, aduh ngapain sih di sini gitu. Terus bisa sembuh nggak? Ada rasa-rasa kayak gitu, Za. Itu pasti kan, itu kan manusiawi ya. Nah baru tapi kan alhamdulillah nih orang tua, suami gitu ya, anak-anak, teman-teman tuh pada ngasih support lah ya, dan alhamdulillahnya juga makin kesini tuh makin seperti penciuman, akhirnya balik lagi, nafsu makan mulai balik lagi kayak gitu ya, lemas-lemas sudah mulai agak berkurang gitu ya. Nah baru di hari ke-6 itulah mulai mencoba untuk menikmati hidup gitu. Jadi mencoba untuk menikmati, udahlah gitu, kalau gue nangis di sini juga nggak ada pengaruhnya gitu kan, maksudnya takutnya imun juga makin turun gitu kan. Terus anak-anak juga tiap hari video call kelihatannya happy aja, jadi dan baik-baik aja gitu. Jadi ya udahlah mencoba untuk menikmati hidup, naikin imun, olahraga tiap pagi sore gitu ya, ngobrol sama teman-teman di sana, terus nonton drakor. Tetap ya. Nonton drakor, terus nyemil. Pokoknya kerjaan tuh di sana makan tidur gitu, Za. Ya, jadi selama isolasi mandiri di Wisma kan Mbak Dina meninggalkan keluarga, terutama anak yang masih kecil. Nah, selama isolasi
anak-anak dan baby itu yang masih kecil siapa yang rawat? Bapaknya? Bapaknya juga Oh, ayahnya ayahnya dan mbaknya. Alhamdulillah kan mbak yang rawat itu udah ikut aku sekitar berapa ya? 6 tahun. jadi udah paham lah bagaimana. Jadi udah bisa dipercaya lah gitu ya. Tapi kalau susu tadi kan masih ada yang balita ya? Iya. Akhirnya lepas ASI, Za. Akhirnya full support sekarang. Gitu. Dan pas aku pulang dari Wisma Atlet dia udah bingung, udah nggak ngerti caranya. Oh, bingung dan mungkin lupa. Ini siapa? Tante? Aja. Ini ya gitu. Gitu deh ceritanya. Tidak lupa dengan ibunya ya? Ya enggak dong. Ibunya kece gini masalahnya. Paling tidak minimal selama Mbak Dina dalam karantina atau isolasi, keluarga saling mendukung ya, terutama suami banget semuanya, tante-tante ya, tante-tante, sepupu-sepupu. Tidak boleh ya? Boleh ya, saya kirim makanan kan. Iya, kirim makanan boleh. Alhamdulillah teman-teman enggak, teman-teman kantor apa segala macam tuh banyak gitu, teman-teman komunitas gaya ya. Jadi kirim makanan, kirim obat tuh hampir setiap hari. Jadi bersyukur mungkin di saat sakit itu ya. Jadi baik yang kirim doa lewat WA kayak gitu-gitu ya, kirim doa lewat WA, kirim support lewat WA, terus yang kirim-kirim makanan, yang kirim obat, vitamin, suplemen, terus madu kayak gitu-gitu tuh. Di saat itu kita tahu, oh ternyata bersyukurnya gitu ya Zaya. Mungkin itu salah satu yang bikin imun naik ya. Oh ternyata alhamdulillah ya banyak yang sayang sama kita gitu, banyak yang perhatian sama kita gitu Za. Mungkin selain obat-obatan yang kita minum, vitamin, tentunya dukungan dari orang-orang terdekat. Benar. Orang terdekat justru malah lebih membangun imun kita ya. Benar banget. Lebih pulih dari COVID ini. Baik, masih terkait dengan isolasi mandiri di Wisma. Nah, saya juga ingin konfirmasi nih, pasien yang ada di sana apakah mayoritas memang dari Jakarta dan sekitarnya saja atau bahkan ada dari luar kota atau dari luar provinsi? Pasien ya. Kalau yang dari ngobrol-ngobrol sesama pasien sih Jabodetabek sih Zah. Jabodetabek saja ya. Gitu. Maksudnya ya? Enggak, belum pernah ketemu ngobrol gitu ya dari luar kota. Selama di sana tuh ketemu pasti dari Bogor, ada dari Depok juga, Pasar Minggu paling banyak waktu itu. Nah, kecuali nakes. Kalau nakes tuh rata-rata justru orang luar. Diperbantukan situ ya. Tenaga kesehatan. Gitu. Baik, satu hal lagi yang perlu dikonfirmasi. Tadi Mbak Dina mengatakan semuanya itu free, gratis. Apakah benar dan tidak ada biaya administrasi atau embel-embel apa gitu? Kita juga pengen tahu nih. Seperti itu emang benar? Gak ada sama sekali. Oh, gratis ya? Gratis, semua tis. Pemerintah memang benar-benar sudah concern atau peduli terhadap warganya ya. Kemudian saya ingin beralih ke gejala. Tadi kan awal-awal sebelum tes PCR memang sudah ada gejala semacam mau flu. Nah, ketika di dalam Wisma, apakah gejala-gejala itu masih terus berlanjut? Dan kalau berlanjut, sampai hari keberapa baru mulai penciuman menormal kembali, selera makan sudah kalau penciuman itu kan saya setelah dapat hasil swab PCR 2 hari kemudian baru hilang penciuman. Jadi bukan sebelum saya swab udah hilang penciuman dulu, enggak ya. Jadi setelah saya swab 2 hari kemudian baru hilang penciuman. Nah, itu waktu baliknya penciuman itu kalau nggak salah seminggu lah, sekitar semingguan lah. Sekitar semingguan. Nafsu makan juga ya sekitar semingguan lah baru bisa bener-bener yang ini ya agak fit gitu. Nah, tapi sempat entah waktu itu karena apa, saya sempat waktu di Wisma itu sempat juga drop ininya tekanan darahnya
gitu. Jadi sempat lemas-lemas gitu. Itu tuh pas menjelang mau pulang malah nggak tahu tapi itu juga kenapa. Nah, nih ya Zaya, perlu juga ini ya Bu, kita info juga ya. Jadi terkadang apa ya? Mungkin banyaknya kasus positif ini, banyaknya bertambah ini juga karena orang-orang itu tadinya berpikir bahwa dia itu hanya flu biasa. Ya nggak sih, Zah? Kayak aku kan tadi cerita ya. Aku ngerasanya kan kayak flu biasa aja. Mungkin kalau kalau waktu itu salah satu anggota keluargaku nggak ada yang positif, ya mungkin aku nggak kepikiran bahwa aku positif juga gitu ya. Mungkin ini gejala COVID enggak, karena gejalanya kayak flu biasa aja gitu. Nah, mungkin di luaran banyak orang yang ngerasa ada gejala seperti flu biasa, padahal itu COVID gitu ya, mungkin ya, padahal itu COVID, tapi dia tidak merasa bahwa itu COVID. Gue hanya flu biasa aja kok, ini kecapean biasa. Terus dia kemana-mana gitu, dia pergi kemana-mana. Nah, itu kan bikin banyak orang lain yang terpapar ya nggak sih kayak gitu. Nah itu aku berpikirnya gitu setelah pengalaman aku kemarin gitu, oh bisa jadi gitu. Mungkin kalau lebih banyak orang yang di swab gitu, ya kan akan lebih banyak lagi bisa jumlahnya mungkin akan lebih naik lagi gitu. Ya, saya sepakat dengan hal itu. Kemungkinan juga apabila masyarakat atau pemerintah punya program uji coba semacam swab massal di beberapa kampung atau desa ataupun kota secara berkala lah ya, artinya untuk melihat bahwa ke persebaran COVID itu ya. Jadi bisa jadi masyarakat sekitar yang seperti Mbak Dina tadi ceritakan biasa awal kayak flu biasa, capek biasa, ternyata memang kalau di swab bisa jadi positif kan. Nah, yang itu kan bisa mencegah persebarannya, tapi hal itu tidak dilakukan ya. Artinya memang ya, ada ketakutan juga dari masyarakat bahwa kalau saya swab takutnya positif, saya mikir macam-macam. Terus dikucilin, apalagi kan ya itu tadi pandangan masyarakat yang menganggap COVID itu masih aib ataupun monster. Ketika dapat atau positif COVID dianggap sebagai monster dan menutup akses ke orang-orang lain kan. Nah, mungkin seperti itu yang masih ada di anggapan masyarakat. Nah, inilah yang pentingnya kita edukasi kepada masyarakat bahwa COVID itu adalah sebuah penyakit yang kalau misalkan ditangani dengan baik bisa sembuh dengan segera ya. Yang dianggap sebagai penyakit yang hina, penyakit yang kecuali memang orang-orang yang punya komorbid ya, memang harus lebih hati-hati lagi gitu. Lagi itu perawatannya. Baik, syukurnya sebagian besar masyarakat khusus di kota Jakarta lah ya, artinya untuk masalah COVID sudah sangat dekat, artinya mereka sudah tidak menganggap wah ini sebuah penyakit konspirasi. Konspirasi, penyakit yang mesti dikucilkan segala macam. Mungkin ya pemerintah harus terus menggalakkan program-program edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat seperti ini kan. Tapi kayaknya sempat lihat berita juga, pemerintah sempat ini deh udah ngadain swab di pasar-pasar ya nggak sih? Pernah lihat ya, karena kan sempat ada omongan gini loh Zah, COVID itu penyakit orang kaya katanya, yang iya nggak sih, pernah dengar nggak gitu, yang dia biasa pergi ke luar negeri, pulang pergi luar negeri, terus keluar masuk hotel yang kayak gitu-gitu Zah, padahal pasti nggak akan ada gitu lah bahwa iya, padahal bisa jadi ya, justru mungkin di pasar gitu ya, di angkot itu juga kan bisa jadi salah satu tempat penyebaran yang paling cepat gitu. Kalau mau kita runut ke belakang juga awal mula COVID dari Wuhan juga dari pasar itu kan, pasar hewan kan. Iya benar-benar. Kalau kita mau belak-belakan ke warga juga di pasar, Pak Bu coba baca sejarahnya ini awal mulai bagaimana. Tapi yang ada kita nanti disembur ya. Itu tugas pemerintah, nanti Satgas yang harus turun seperti itu ya. Ya, selain kita kembali lagi ke gejala tadi, selain anosmia, hilang penciuman tadi, apakah ada gejala lain yang menyertai, misalnya batuk, demam tinggi? Pernah sampai demam tinggi atau tidak? Enggak, tadi yang aku bilang itu demam itu paling tinggi 37,5 deh kayaknya ya, paling tinggi itu 37,5. Jadi nggak sama sekali nggak terpikir gitu ke arah sana, karena kalau kita mau flu biasa aja kan juga begitu ya. Gitu. Terus
apa namanya, batuk itu waktu itu sempat batuk kayak ada dahaknya gitu ya. Saya sempat ngobrol sama orang tua ya, sama mama ya. Duh mah jangan-jangan aku positif gitu. Nah si mama tuh sempat gini, enggak, kalau COVID itu batuknya tuh batuk kering. Kata si mama, enggak, udah berpikirnya yang positif aja gitu. Si mama tuh sempat gitu. Ternyata benar positif. Positif ya, positif COVID maksudnya. Ya. Berarti memang gejala-gejala yang muncul pada diri pasien itu berbeda-beda ya. Ada yang merasakan anosmia, Benar. ada yang demam tinggi, ada yang tidak juga merasakan itu ya. Yang OTG kan nggak ngerasain apa-apa, Zah. Nah, awalnya mereka tidak tahu, tiba-tiba Anda kaget ya. Baik. Nah mungkin yang OTG itu karena dia ngerasa nggak sakit, ya udahlah kemana-mana gitu kan. Dia menyebar kemana-mana lagi. Lalu kira-kira hal-hal apa saja yang dilakukan Mbak Dina selama masa isolasi yang tujuan untuk memulihkan kondisi agar terus atau cepat pulih? Selain vitamin, apakah kegiatan lain misalkan olahraga, tadi ada ya senam ya, berjemur juga rutin ya? Pokoknya saya senam, berjemur ya, biasanya senam itu sore, kalau pagi itu berjemur sambil keliling-keliling aja. Setelah itu vitamin pun pokoknya saya coba aja semua gitu. Benar, selain vitamin dari dokter, kalau ada yang nyaranin minum ini mbak, ada yang kirim ini mbak, saya coba aja semua biar dia kan selama nggak ada efek negatifnya, saya coba aja semua. Terus tidur sih yang paling ini, istirahat gitu ya, tidur, terus ya makan sih Zah, makan, ngemil gitu. Untuk obat-obat atau ramuan khusus, apakah pernah mencoba juga? Misalnya ada yang bilang, minum ini Bu, supaya kondisi lebih cepat, misalkan minum apa ya, ramuan-ramuan tradisional buat dari bahan-bahan rempah-rempah. Tapi kalau di Wisma tidak mungkin dibuat sendiri ya, karena ada dapur. Kalau dikirim ya bisa. Kalau dikirim kita tinggal lep mah bisa. Ya cuma itu kayak suplemen apa ya? Pokoknya banyak yang ngirimin saya kayak kan nggak boleh nyebut merek ya Zaya. Pokoknya suplemen untuk meningkatkan imun gitu ada banyak. Terus sari buah yang ngirim-ngirim sari buah, terus ramuan probiotik. Semua pokoknya saya coba, madu, lep aja semua sampai bingung Za ngatur apa namanya Za ya? Jadwal minum obatnya tuh. Benar, sampai bingung karena kan gini, sama nakesnya itu kan diingetin Bu minum obat ini misalnya ada beberapa obat enggak, kita kan ambil obatnya ke poli Za. Itu ambil obatnya berkala setiap hari atau bagaimana? Jadi gini, obatnya itu pagi, siang, malam kan ya. Nah itu kita ambilnya bareng sama kita ambil nasi box. Nasi box juga buat pagi, siang, malam gitu sekali? Iya. Enggak lah, maksudnya kita pagi ambil, siang ambil, tapi sudah disediain sama tim nakesnya itu, udah disediain misalnya obat buat saya nih, obat buat saya ada 4 jenis, itu di straples, dikasih nama, dikasih label gitu. Jadi ditaruh sama mereka di poli itu ditaruh di kotak. Jadi nanti kita ambil, nanti diinfo di WhatsApp grup, Bapak Ibu nasi kotak dan obat sudah siap ya, bisa diambil. Nah itu kita akan ambil nasi box, sambil minum, sama ambil obat kita. Nah itu kan sempat dikasih tahu Bu, ini jarak minum obat ini dengan obat ini sekian menit ya, gitu ya. Nah jadi aku tuh sampai bingung ngatur, oke deh berarti sekarang minum yang ini dulu, ntar habis itu minum yang ini, habis ini minum yang kiriman dari si A misalnya, coba vitamin ini, ntar coba vitamin ini. Belum lagi semprot-semprot hidung. Kondisi seperti itu kayak semacam kita lagi ikut diklat ya, ada pengumuman terus masuk kelas jam sekian, ya ikut diklat ya. Gitu. Baik, kalau di sana ada petugas yang kontrol atau keliling gitu di setiap lantai untuk melihat? Nggak ada. Jadi setiap lantai itu, jadi satu lantai itu kamar 20 lebih lah ya, 25-an mungkin ya, aku juga nggak ini banget sih. Satu lantai itu ada sekitar 25 kamar, berarti kan kalau satu kamar aja 2 orang, 50 orang ya Zaya, kurang lebih ya satu lantai. Nah itu biasanya diinfo aja di grup, misalnya Bapak Ibu yang merasa kurang enak badan boleh ke poli. Nah di tiap lantai itu ada poli, di situ ada dokter dan ada suster ya. Nah
Jadi misalnya mau tensi, ngerasa nggak enak, itu kita bisa langsung ke poli di tiap lantai. Dan setiap kamar itu nggak ada kunci ya, Za. Kita tuh mungkin takut kali ya, misalnya dia ada pasien yang ngerasa sesek atau apa gitu kan, jadi mungkin membantu ya. Mungkin bisa langsung bantu gitu. Tapi nggak ada sih yang keliling khusus dari kamar ke kamar gitu. Kalau di rumah sakit kan suka gitu ya, tensi dari kamar ke kamar tuh enggak sih. Kita kalau butuh kita ke poli di lantai kita aja. Kan tadi satu kamar ada dua kamar lagi ya. Nah itu memang sudah diatur bahwa satu jenis kelamin misalnya perempuan dengan perempuan, atau dalam ada kondisi yang laki-laki dengan perempuan? Enggak, perempuan selalu sesama jenis sih. Nah, jadi Mbak Dina sudah melewati hari-hari selama isolasi hingga terakhir 12 hari ya tadi ya, 12-13 hari. Nah, proses penyelesaian isolasi mandiri itu prosedurnya seperti apa? Apakah kita langsung lapor, Pak saya sudah selesai tidak ada gejala, atau dari tenaga kesehatan atau dari Wisma sendiri yang mengaturnya? Seperti apa gambarannya? Dia punya data kan, kita masuk tanggal berapa gitu. Jadi nanti sama dia udah diinfo nih, kalau misalnya di tower 6 itu kan ada kewajiban swab dulu ya sebelum keluar. Beda tadi kan saya udah info ya. Beda kalau di tower lain kita masuk misalnya hari pertama tanggal 1 ya. Berarti mereka udah punya listnya tuh siapa aja yang akan keluar tanggal 10 gitu. 10 hari gitu. Maksimalnya. 10 hari maksimal kalau di Wisma ya. Nah, terus kalau saya waktu itu juga gitu. Nanti diinfo di WhatsApp grup sama si nakesnya, Bapak Ibu yang jadwal swab besok. Jadwal swab itu berarti kita sudah hari ke-9, hari ke-10 kan ya. Bapak Ibu yang jadwal swab besok si A, si B, si C, si C, si D gitu ya, udah disebutin tuh di grup WA, nanti ditelepon sama mereka satu-satu, kita kumpul buat swab bareng, diantar ke ruang swab ya, bareng. Nah setelah itu hasil swab itu biasanya keluar 1 hari setelahnya. Jadi waktu itu saya tanggal 29, baru keluar itu tanggal 30. Nah tanggal 29 itu yang swab bareng sama saya di lantai 4 itu ada 11 orang. Nah, tapi yang negatif dan boleh pulang hanya 5 orang. Gitu. Jadi saya dipanggil, kebetulan itu hasilnya saya negatif berlima, dipanggil tuh yang negatif ke ruang poli, dikasih tahu, Bapak Ibu, alhamdulillah hasil Bapak Ibu sudah negatif. Bapak Ibu boleh pulang sekarang. Saat itu juga, Za. Benar sekarang, saat itu juga. Benar-benar sekarang. Nah, kebetulan waktu itu, ya Allah, benar-benar ya, aku tuh nggak kepikiran bakal hasil swab itu bakal keluar hari itu gitu ya, siang itu gitu ya. Nyuci baju dong, Za, gue. Mungkin kalau masih kotor bisa kita kumpulkan ya. Tapi kalau itu basah-basah, Za. Dijemur kan, Bapak Ibu sekarang pulang, bagaimana rasanya bawa dalam koper? Basah-basah. Terus posisinya waktu itu kan basah-basah udah bingung nih, tapi udah packing, aduh gimana ya cara bawa baju basah. Terus akhirnya nelpon kan ke orang tua, nelpon ke suami, ya udah kalau bisa besok aja, karena posisinya waktu itu aku disuruh pulangnya jam 6, baru ditelepon administrasi tuh mereka yang urus, Za. Malam ya. Administrasi mereka yang urus, kita terima beres, Za. Administrasi kepulangan apa segala macam, surat sehat tuh mereka yang buat, kita tinggal ditahu, Ibu ini sudah keluar ya surat administrasinya sudah selesai, bisa pulang sekarang. Nah karena waktu itu saya kondisinya kayak gitu, kayak yang tadi saya cerita, dan suami nggak bisa jemput, saya telepon, saya ngomong gini, Sus bisa nggak saya izin pulangnya besok pagi? Extend ya, extend. Bisa nggak sih saya izin pulangnya besok pagi karena begini gitu. Terus ya udah Bu, boleh, Ibu mau jam berapa aja besok boleh saya antar. Dan itu kita kan ada kalau kita mau pulang tuh ada di apa namanya, Za, ada seperti tempat khususnya untuk penjemputan gitu ya, Za ya, di tower 7. Nah itu kita, Za, dari kamar dari lantai 4 waktu itu aku ya, sampai ke tempat pelepasan tuh diantar, Za, sama nakes. Jadi memang benar-benar servisnya oke banget gitu, dibawain, Za, barang kita gaya anak sultan ya. sama nakes itu. Nah waktu itu aku tuh cuma bawa 1 koper kecil, Za, 1 koper kecil sama 1
koper cabin gitu ya, sama satu shopping bag. Itu nakes saya bilang gini, "Bu, saya baru kali ini ngelihat ada pasien bawaannya minimalis banget. Biasanya yang lain pada bawa termos, pada bawa pokoknya banyak. Tadi kan Risa bilang bawa lemari gitu. Itu dibawain bener-bener sampai ke tempat pemulangan, sampai kita dipastikan sama dia kita udah dijemput. Kita harus dijemput atau boleh naik kendaraan umum, misalnya tidak dijemput kita naik boleh naik gokar, boleh ya? Boleh. Nanti sebelum kita pulang itu ada lagi satu pos sebelum kita keluar ya. Waktu itu kan kebetulan saya dijemput suami ya. Itu juga nggak boleh masuk sampai ke Wisma ya, Za, di luar pagar Wisma ya suami ya jemputnya. Nah itu baru saya masuk mobil nanti sebelum benar-benar keluar pagar Wisma itu di ujung tuh ada lagi pos ini TNI. Dia data. Nah tadi kan saya cerita ya dipakein gelang ya. Nah itu kita gunting gelang kita di pos terakhir itu, terus nanti didata lagi sama dia berapa hari di Wisma, swab berapa kali di Wisma gitu. Kan karena ada yang tadi saya bilang masih positif terus harus perpanjang, nah dia akan di swab lagi gitu. Ya itu khusus untuk yang bergejala ya, beda dengan OTG tadi ya. Benar-benar, kalau yang OTG 10 hari pulang. Tidak pulang ya. Ya dengan diguntingnya gelang tadi berakhirlah masa isolasi dan tandanya merdeka ya. Betul. Ya. Baik, setelah itu Mbak Dina langsung diantar pulang oleh suami. Lalu anak-anak itu ikut atau menunggu di rumah? Di rumah. Tadinya tuh sempat kepikiran kayaknya apa nggak langsung pulang ya gitu. Nah kebetulan di kantorku kan ada Satgas Covid juga, Satgas Covid kantor kan ya. Nah itu sempat nawarin apa dirimu mau isolasi dulu di Wisma kantor, karena kan kebetulan kantor kan tempat diklat ada wismanya kan, Za. Jadi mau isolasi dulu di sini. Tadinya sempat berpikir, aduh apa aku ya hitungan hari lah ke ini dulu, ke Wisma kantor dulu. Dengan anak kecil ya. Baru pulang ke rumah gitu. Bawa apa virus dari orang lain ya? Iya takutnya gitu kan. Tapi terus konsultasi sama teman dokter. Jadi ada teman dokter yang memang dia Zaya, selama COVID tuh emang dia nanganin COVID ya. Nah, terus konsultasi sama dia, gimana nih gitu, bisa langsung pulang atau gimana? Udah nggak apa-apa langsung pulang aja, kata dia gitu. Terus tapi masih ada batuk sedikit. Waktu itu keluar tuh aku batuk masih ada, Za. Tapi masih ada batuk sedikit. Nggak sering kan? Enggak sih, jarang-jarang. Ya udah nggak apa-apa, pulang aja. Bahkan si dokterku itu saking dia santai gitu ya, emang dia orangnya santai banget kan. Boleh lepas masker nggak di rumah? Aku nanya gitu. Terus nggak apa-apa, lepas aja, nggak apa-apa kok, nggak harus pakai. Tapi gue nggak bisa, saking parnonya sampai di rumah itu tidur aja aku pakai masker. Karena kan ada baby kan, tidur bareng kan. Dia tidur aja pakai masker. Jadi dari keluar dari Wisma itu sampai di rumah itu 4 hari, 5 hari tuh masih selalu pakai masker aku dalam rumah. Gitu. Begitu keluar rumah lepas masker ya? Ya enggak lah. Balik malah ya. Baik, berarti kondisinya sudah stabil lagi ketika sampai rumah, bergabung dengan keluarga lagi. Setelah itu tidak ada gejala-gejala apapun ya sampai sekarang ya? Enggak, alhamdulillah. Enggak sih, Za, gejala tuh setelah itu paling ya kan karena kita masih masa pemulihan. Kadang suka lagi kerja gitu, tiba-tiba lemas gitu sih masih ada. Mungkin faktor lain, lapar belum makan ya. Bisa jadi. Kurang belanja ya, Za? Iya. Si mampir Uniqlo dulu, H&M ya. Ya. Ya mungkin itu salah satu peningkat imun ya bagi pasien COVID. Ajak ke Uniqlo, H&M ya. Online shop tetap jalan loh, Za. Tagihan langsung banyak ya. Baik, setelah kembali dan menjalani kehidupan seperti biasa, apakah hal-hal yang dilakukan selama di Wisma, misalnya olahraga, senam, atau minum-minum suplemen masih tetap dilakukan? Ini dia, Za. Kalau suplemen, vitamin mah tetap. Selalu itu mah justru jadi pelajaran lah ya. Mungkin awal-awal kan tadi kan aku di awal cerita ya, sempat miss
sering miss, lupa minum suplemen apa segala macam. Nah itu jadi pelajaran banget. Jadi setelah pulang dari Wisma itu justru rajin, makin cerewet ke keluarga, juga makin cerewet ngingetin minum vitamin gitu. Terus sampai rumah cuci kaki, cuci tangan gitu, itu jadi malah lebih aware gitu. Jadi lebih cerewet juga aku ke anak-anak gitu. Nah tapi kalau untuk olahraga itu agak susah, Zah. Ya. Kalau udah di rumah, aku olahraganya gendong anak aja lah, Zah. Udah termasuk olahraga itu ya. Kalau berjemur sih alhamdulillah masih. Nah kebetulan kan di depan seberang rumah tuh kan sekarang taman. Taman bermain anak-anak ya. Nah itu alhamdulillah sih masih bisa berjemur lah di situ. Baik. Nah ini saya ada satu pernyataan yang boleh dibilang pernyataan yang bisa dijawab bisa tidak, dan mungkin jawabannya pun bisa berbeda-beda. Pernyataannya begini, apakah Mbak Dina percaya dengan pernyataan berikut ini? Orang yang pernah terpapar atau positif COVID-19 tidak akan terinfeksi lagi alias kebal. Percaya atau tidak dengan pernyataan itu? Awalnya percaya. Sempat percaya. Tapi terus baca-baca lagi, terus tanya-tanya lagi. Kebetulan beberapa teman kan ada yang dokter tadi saya cerita ya. Nah itu ternyata masih bisa sekarang. Apalagi kan terus apalagi kan sekarang ada apa namanya yang strain virus baru yang justru bikin dia lebih cepat nular. Ya kan sempat dengar nggak itu? Jadi ada teman yang cerita, salah satu teman dokterku cerita, dia bilang emang sempat nanya, Bang bener ya kalau udah kena nggak akan bisa kena lagi gitu ya. Terus dia bilang masih bisa Mbak. Teman aku, jadi pengalaman ya, temannya dia kena 2-3 kali Wah, 3 kali. Makanya kita benar-benar harus hati-hati banget. Makanya tadi aku bilang malah lebih cerewet minum ke anak-anak, ke diri aku juga buat apa ya, minum vitamin apa segala macam gitu. Karena katanya antibodinya itu justru kita akan sempat ini sih akan sempat kebal juga katanya, tapi masanya tuh hanya 3-5 bulan kalau nggak salah baca-baca gitu. Jadi intinya perjuangan belum berakhir ya. Ya. Betul. Baik. Gitu. Lalu melihat kondisi masyarakat, misalnya lagi jalan keluar ke taman, melihat sekelompok orang, pemuda-pemudi atau masyarakat berkerumun tanpa menggunakan masker, ngobrol. Sedangkan melihat kondisi flashback belakang, Mbak Nida pernah merasakan bagaimana tidak enaknya menjadi pasien. Nah, apa respon Mbak Dina ketika melihat orang-orang seperti itu? Apakah langsung samperin, hei, pakai masker, atau ya sudahlah gitu? Alhamdulillahnya sih kalau di lingkungan rumah di Depok ya saya nggak ada sih, nggak nemu yang kayak gitu sih, belum pernah nemu yang kayak gitu. Prokes ya. Gitu, bahkan anak-anak kecil aja main di taman tuh semua pakai masker. Disediain juga tempat cuci tangan, cuma memang di tempat orang tuaku masih banyak yang begitu. Cuma ngerokok ya. Terus apa namanya masih ngobrol ngerumpi tanpa masker gitu. Cuma kadang ya karena bukan lingkunganku ya, jadi kadang aku mau ngingetinnya gimana dong Baik. Ya, intinya masih ada orang-orang atau warga yang masih banyak tidak mengikuti aturan itu. Lalu bagaimana kira-kira pesan-pesan lah istilahnya agar orang-orang yang belum pernah kena itu dapat terhindar lah minimal? Apa yang kira-kira mesti dilakukan? Ya pasti apa namanya ikuti aturan prokes ya, karena jujur sih mungkin aku sempat lalai juga ya, yang tadi aku bilang sempat sering lupa minum vitamin. Mungkin pas ngajar pun kan engap ya kalau kita ngomong banyak dari pagi sampai sore pakai masker gitu ya. Kadang beberapa kali, ini pengakuan dosa ya, beberapa kali aku karena berpikirnya gini, kan jarak peserta dengan aku yang di depan kelas tuh agak jauh ya gitu. Jadi kadang aku pakai face shield aja. Nah ini juga beberapa mungkin banyak yang salah. Kadang kan orang
berpikir pakai face shield aja cukup gitu ya. Nah ternyata itu enggak gitu, tetap harus pakai masker juga. Dan kadang aku malah kalau udah ngap banget karena face shield juga kan kadang pusing ya kalau kita pakai lama-lama karena dia plastik dan agak kan dia setengah bulat gitu, dibikin setengah bulat jadi agak pusing kalau kita pakai lama-lama. Nah aku kadang juga suka ya udah deh Bapak Ibu saya buka sebentar ya gitu, toh saya agak jauh kan jaraknya sama Bapak Ibu. Itu salah satu kesalahan saya yang pernah saya lakukan gitu ya. Nah jadi makanya buat kedepannya itu sih ikuti aturan prokes, kemudian tahu ini loh Za, tahu batas diri. Jadi kalau emang kita ngerasa udah deh aku capek gitu, ya udah ya udah off aja, istirahat gitu. Nah aku tuh kemarin nggak bisa begitu Za, makanya mungkin makanya imun langsung turun gitu ya. Terus banyak ya kemana-mana iya cerewet. Pundi-pundi online. Terus makanan bergizi, bukan cuma kenyang, makan bergizi. Terus istirahat sama pikiran dibawa senang. Udah. Bagaimana cara menciptakan pikiran senang? Mas Riza sepertinya tahu jawaban saya. Shopee, klik ya. Ya, bukan begitu. Salah satunya ya. Salah satunya. Baik, sebelum kita akhiri, nah kita kan sudah memasuki hampir 1 tahun pandemi COVID-19 ini di Indonesia, bahkan di dunia ya, global. Ini menjadi sebuah kasus ataupun sebagai pembelajaran bagi kita bahwa kita harus mesti peduli terhadap diri dan lingkungan sekitar kita. Nah, lalu harapan apa dari Mbak Dina mengenai pandemi ini? Kira-kira di tahun 2021 ini adakah harapan-harapan yang ingin disampaikan Mbak Dina? Ya pasti dong, semoga pandeminya cepat selesai ya. Bisa hidup normal lagi, ya nggak sih? Anak-anak bisa sekolah lagi, bisa main bebas lagi. Jujur Deza, aku sedih lihat anak-anakku gitu ya, kalau mau main aja pakai masker, tuh sedih banget. Za, kita aja yang anak gede, orang dewasa aja pakai masker kan ngap gitu ya kalau kelamaan pakai. Bayangin dong anak-anak, dan namanya anak kecil kan main kan pasti lari-lari ya kan, nggak mungkin diem di tempat gitu ya, pakai masker. Aduh Za, aku tuh ngenes lihat anak-anak sekarang main pakai masker. Nah, itu semoga pokoknya bisa berjalan normal lagi lah Za, semuanya. Ini virus cepat-cepat pergi lah, bikin susah aja. Harapan kita semua sebagai bangsa Indonesia juga bahwa ya kita sudah lelah dengan adanya pandemi ini, tapi kita juga jangan lalai bahwa ini akan segera berakhir apabila kita memang mematuhi aturan ya, misalnya protokol kesehatan, mematuhi pola atau gaya hidup yang sehat ya. Apalagi sekarang pemerintah sudah mengupayakan adanya vaksin ya. Vaksin. Anggap positif saja lah, artinya apapun yang dilakukan pemerintah tentunya untuk kebaikan. Ya itu kan ikhtiar. Ya kita usahakan walaupun karena emang kita kembalikan lagi kepada yang Maha Menciptakan ya. Benar. Ya. Bahkan kadang orang yang udah jaga prokes ya kan, udah vitaminnya macam-macam mahal aja masih bisa kena ya kan. Gimana orang-orang yang lalai itu aja. Ya. Baik, semoga pembicaraan kita, bincang sehat kita hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan, edukasi pada masyarakat bahwa betapa pentingnya kesehatan bagi kita, bukan saja pada saat pandemi, juga kita tetap peduli pada kesehatan lingkungan setelah pandemi ini berakhir. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih telah menyempatkan hadir berbincang-bincang, menambah pengetahuan kita, terutama pada saat tadi cerita prosedur dan bagaimana kondisi ketika isolasi mandiri di Wisma Atlet. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mbak Dina. Ya, baik untuk sahabat sehat di rumah dimanapun Anda berada. Demikianlah bincang sehat episode ketiga kali ini. Semoga lebih bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes, dan tetap berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sehat selalu ya Za.